Baik, kita langsung ke Pendeta Jerry Sumampo, melihat apakah ini sebatas wacana saja, tidak akan terrealisasi sama sekali, karena ada juga pihak yang menganggap, wah ini jangan-jangan pengalihan isu nih, karena lagi rame-rame pilpres nih. Nah itu dia. Jadi begini, saya kira memang masih banyak yang harus didetilkan dari ide ini ya. Apakah dia mau seperti tadi yang dibilang Nurholis ini menjadi ruang pertemuan antar agama? Saya kira oke saja kalau KUA itu sebagai negara ya, kan ini kan milik negara untuk jadi tempat bertemu kelompok-kelompok agama yang berbeda, boleh-boleh saja. Nah cuma bagaimana merealisasikan itu dalam waktu cepat? Kalau mau direalisasikan tahun ini berarti kan yang saya bayangkan ya, yang saya bayangkan ini hal yang sifatnya teknis, soal pencatatan aja gitu ya, hanya pencatatan aja. Nah karena yang tadi Bung Arya bilang ya, kita juga harus hati-hati karena misalnya ada 10 hal yang diurus oleh orang Islam di KUA. Apakah itu bisa diadopsi oleh semua agama secara langsung juga belum tentu. Semua kita punya, di Kristen itu kita punya lembaga-lembaga diakonia yang mengelola dana publik untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada itu di setiap gereja kita punya, bahkan ada persembahan-persembahan khusus yang diberikan dalam ritual ibadah dikhususkan untuk yang bentuknya seperti ini. Ya, nah tapi kan kalau membayangkan ini dikelola oleh negara rumit ini, nggak mungkin gitu. Kita sudah punya tradisi mengelolanya sejak lama. Kerumitannya gitu ya. Seperti apa? Bisa Anda gambarkan? Karena ini urusan internal gereja sebetulnya. Ya, ya. Urusan internal gereja. Lah ya. Di gereja itu kita punya banyak macam apa ya. Ada dalam setiap kali ibadah kita termasuk ibadah-ibadah pernikahan itu kita ada persembahannya. Tata cara ya. Ya, ada persembahan yang kita berikan untuk dikelola dalam rangka kegiatan-kegiatan pelayanan. Tapi ada juga jenis-jenis persembahan khusus, ada yang khusus untuk diakonia, ada yang diakonia ini untuk pelayanan sosial ya, pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada yang dikhususkan untuk misalnya bencana gitu. Itu dibuka khusus, jadi orang memberi itu khusus untuk itu. Gitu. Jadi itu tinggal di hari Minggu itu tinggal ditambahkan aja. Jadi yang begini-begini kan nggak mungkin dikelola oleh negara karena sudah biasa kita mengelolanya. Jadi maksud saya Bung Arya tadi mengatakan ada banyak yang bisa kita adopsi di sana, mungkin belajar dari agama Islam ya, nggak ada masalah itu. Tapi kalau khusus pernikahan? Tidak begitu mudah gitu ya. Dan dalam konteks pernikahan yang ritual itu ya agak rumit kita bayangkan dilakukan di KUA ya. Apalagi kalau diksi, ya ini kan gini ya, ini harus ada perubahan mindset dulu nih. Kita sejak lahir sudah tahu bahwa KUA itu untuk orang Muslim. Tiba-tiba orang Kristen menikah di sana menarik juga sebenarnya Buya gitu. Tapi kan butuh waktu lama ini. Misalkan Bung Arya Widakanani belum punya istri, kawin dia di KUA. Pasti dibilang sudah murtad. Sudah mualaf ya, sudah mualaf. Nah itu maksud saya. Ini mesti hati-hati kan ya namanya supaya bukan KUAI tadi kalau kata Pak Nurholis kan KUA makanya saja, maksudnya gini gitu ya. Bung Andromeda, ini Kementerian Agama ini harus menjelaskan lebih rinci apa maksudnya ini, apalagi kalau mau direalisasikan tahun ini. Betul. Mau direalisasikan ini ya, kalau teknis yang tadi saya kira nggak ada masalah ya, tapi kalau menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan mungkin boleh sebagai tempat ya, artinya untuk orang resepsi pernikahan. Tapi ya di kalangan orang Kristen ini harus ubah mindset dulu dia, gitu ya. Boleh saja karena itu tempat ya. Toh kita juga bikin di hotel, di tempat mana gitu. Boleh, nggak sebenarnya di sisi itu nggak sejauh dia bukan ritual ya. Oke. Gitu. Kalau ritual mesti kebanyakan kita di gereja memang. Ya memang setelah Gusman itu menyampaikan pernyataan itu, memang ada yang menyambut positif juga. Misalnya ada beberapa netizen tuh mengatakan harusnya gitu dong, kan namanya KUA, kantor urusan agama gitu kan, bukan KUAI. Tapi yang kontra juga banyak. Yang kontra juga banyak. Itu kan respon umum itu. Yeah. Saya kira kalau saya tadi mengatakan dari sisi ide dan gagasan ini menarik. Tapi kan
ketika kita masuk ke dalam, kita membayangkan kerumitan itu. Soal regulasi tadi gitu. Jadi ini yang semua harus dikelola dan masyarakat umum nggak paham yang begini ya. Oke saja, tapi teknisnya gimana gitu ya? Apa yang mau diurus di sana? Nah ini yang harus dijelaskan kan gitu. Karena di kalangan orang Kristen loh, masa kita ibadah di KUA ini Bang Novel kita tanya nih, muncul sebelum ke Buya ke Bang Novel yang sering ngawinin orang. Sepakat juga Oh nggak, iya Bang? iya. Sepakat juga nggak, Bang? Pengalaman. Kalau dia ngawinin orang nggak butuh KUA ini, Bang Novel ini. Baik, jadi perlu dijelaskan juga nih, ada dua pandangan. Yang pertama memang masalah soal administrasi. Oke lah itu bisa untuk pencatatan bisa. Tapi yang nggak terlepas adalah masalah ritual. Apa Menteri Agama ini sudah membayangkan ritual-ritual atau sudah mengadakan boleh dikatakan studi banding ataupun boleh dikatakan daripada beberapa agama ini yang tahu paham cara ritual masalah pernikahan. Ini perlu, karena kalau boleh dikatakan tadi ada aula itu sudah jelas ada dibutuhkan tempat ritual. Apa satu tempat, ini masalah teknis juga, apa satu tempat juga atau ada bilik-bilik khusus yang memang untuk bisa ritual pernikahan. Jadi ada aula yang bukan ritual pernikahan saja. Ini yang perlu dibedain. Ada ritual yang bukan ritual pernikahan. Mungkin dengan cara peribadatan yang lain, dengan apa yang dikatakan Mas Arya tentang ibadah orang yang mungkin belum punya tempat fasilitas, dengan ritual dengan agama itu sendiri. Jadi kalau perlu memang ada bilik-bilik ini kan tentu tidak bisa cepat diterrealisasi. Perlu anggaran baru. Nah sementara ini 2024 ini kita lagi kesulitan beras. Beras lagi naik. Sempat-sempatnya masih bisa melakukan wacana-wacana yang jauh dari manfaat. Jadi kita harus memikirkan. Suka lari-lari ke beras lagi. Iya, jadi kita lihat tema lain itu Bang. Tema lain itu. Dari kami jadi ke beras, melenceng nih tema. Jadi kita harus lihat azas manfaat dan ajat manfaat dan juga daripada mudorotnya. Sepakat tadi saya sudah melihat kebanyakan mudorotnya. Kalau sudah mudorot begini, untuk apa dilanjutkan? Dengan apa yang jalankan tadi, karena tugas KUA dan tugas pencatatan sipil itu adalah betul-betul mempunyai tupoksi masing-masing yang mereka harus berjalan dengan masing-masing. Yang jangan kita ganggu-ganggu lagi untuk kedua pencatatan sipil dan KUA ini untuk berjalan masing-masing yang sudah bagus sampai saat ini. Sepakat nggak? Banyak mudorotnya katanya. Kalau mudorot saya kira enggak, cuman memang rumit kita membayangkan gagasan itu untuk direalisasikan. Rumit sama mudorot apaan nih Kiai? Ya beda lah. Mudarat itu artinya bahaya. Sama-sama pakai syal Palestina kok enggak kompak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Jerry Sumampau ini juga Bang Arya juga Buya, itu pada prinsipnya semuanya sama. Jadi kita harus mendudukkan, kalau soal pencatatan saja itu kan sederhana sebetulnya. Cuman kalau ada gagasan pindah tempat untuk boleh dipakai untuk itu yang dipermasalahkan. Itu masalah karena setiap agama itu punya ritual tertentu yang tidak gampang untuk pindah tempat, yang ornamennya belum tentu tersedia begitu loh. Dan jelas kalau sekali lagi saya juga mengatakan KUA itu memang di bawah Dirjen Bimas Islam. Gitu loh. Jadi ya kalau betul tadi kalau Mas Arya mau nikah ke KUA ya harus muslim dulu gitu loh. kalau mau diterima gitu loh. Karena memang itu ngurusin orang-orang Islam kan di situ. Jadi ya gagasan ini tentu hubungannya erat dengan regulasi ke DPR. Saya pikir juga waktunya cukup panjang. Jadi akan sekarang sulit kalau kemudian direalisasikan tahun ini kan informasi. Kemungkinan sulit karena panjang sekali waktu yang dibutuhkan. Tadi dari Pak Arya sudah jelas itu. Ini banturan dari peraturan perundang-undang ini sangat banyak ya. Dan Pak Arya ini berpengalaman lah ya. Ternyata untuk menyatukan beberapa buah undang-undang menjadi satu kan tidak mudah ya Pak Arya. Sangat susah sekali. Oleh itu bagi saya terpikir ya, ketika situasi sulit seperti sekarang ini kok mempersulit diri itu bagi saya.
Ya, tapi Kembali lagi, gagasannya, Kiai, kembali gagasan utamanya cukup kita perlu apresiasi bahwa Kementerian Agama itu harus kita dirasakan oleh seluruh warga negara ini sebagai kementerian semua Dan bagi umat kita umat beragama. Islam Pak, kantor-kantor KUA itu ada sebagian dari tanah wakaf Pak. Nah itu Ya. dia. Jadi wakaf itu diniatkan ini adalah untuk umat Islam gitu kan. Iya, iya, Jadi iya, kalau dipakai untuk orang Hindu ya enggak boleh itu. Siap. Gimana dipakai? Enggak boleh karena wakaf ya. Iya, iya, iya. Kalau itu tanah negara enggak masalah ya, tapi karena ini milik wakaf ya enggak bisa. Ya, itu Peruntukan bagian harus dari sesuai dengan kerumitan, niat Buya. daripada yang mewakafkan. Bagian dari kerumitan teknis, makanya saya bilang. Artinya mungkin atau tidak? Ya, waktunya perlu waktu lama itu. Waktu lama. Bagaimana Pak Sumampo? Coba deh. Mungkin Gimana? mungkin lebih kalau Begitu Bu ya, berarti itu diberikan ke negara tapi dikhususkan Bukan. untuk Misalkan gini ya, Pak Sumampo punya tanah. Iya, Diwakafkan. Ya, Lalu pesannya. Untuk sekolah misalkan ya. Iya. Itu untuk sekolah. Kalau dipergunakan untuk membuat toko melanggar bisa dicabut kembali. Nah, ini diniatkan untuk urusan umat Islam. Lalu dipakai untuk menikahkan anaknya Pak Arya Widakarna. Ya tidak boleh lah kan. Melanggar Nggak kesepakatan. boleh. Jadi kalau menurut saya lebih baik penyimpangan, mungkin Buya lebih kita kan tapi bagus tadi memang kerumitan itu kan pasti kan kita hadapi ya. Iya. Cuman mungkin kita sepakat bahwa ide dan gagasan ini cukup baik dan perlu kita apresiasi. Cuman pertama kita lebih fokus kepada pencatatan. Ya, kalau pencatatan kan teknis itu. Dan kita juga perlu tanya dong, parlemen juga perlu tanya apakah server ya, karena kan memindahkan database ini. Kalau sekarang itu kan didata dari 100% Ini nggak hanya memindahkan database, ini harus merubah konsep kependudukan kita. Iya, kependudukan. Karena Kemarin pencatatan di Kementerian Dalam Negeri itu kan sebetulnya pencatatan kependudukan dia. itu yang Sehingga perlu dia kita punya tanyakan. terikat dengan soal-soal yang sipil Iya. kan. Jadi nggak sederhana ini, ada Iya. konsep-konsep yang secara radikal harus diubah ini. Artinya ada mutasi database dan kita bicara tentang Itu kan angka soal 13%. teknis Bu Maria, kan? 13%. Ini cuma soal teknis itu. Ya. Maksudnya Tapi yang dibanding nanti substansial perdebatan itu, Pak Pendeta, dibanding perdebatan itu tentang masalah yang belum pasti ya. Ya. Karena saya juga tadi sepakat bahwa simbol-simbol agama itu kan tidak bisa dicampur adukan. Begitu ya. Jadi sekarang kita fokus, karena ini saya juga udah dapat info bahwa tahun 2024 ini sudah pasti diluncurkan, di launching. Dan pendirian salah satu gedung KUA di Minahasa itu sudah menjadi salah satu mungkin pilot project yang sudah bisa dipakai oleh seluruh Minahasa? umat. Ya di Minahasa. Kita baca dari berita seperti itu. Dipakai untuk seluruh umat tuh dalam Seluruh konteks umat apa? dalam artian dimanfaatkan Lokasi untuk pernikahannya atau pencatatannya? acara-acara apapun. Tadi titik kumpul itu seperti itu. Artinya mungkin semangat dari pemerintahan Pak Jokowi atau Pak Gus Menteri ini adalah untuk literasi saja. Ya, untuk memoderasi kemudian kantor urusan agama untuk semua agama. Tapi mari kita fokus, yang kita perlu kawal adalah pertama adalah tentang masalah pencatatan dulu. Apakah pemerintah dengan servernya siap atau tidak? Karena sekarang kalau kita lihat dari angka statistik jumlah umat Islam di Indonesia kan kurang lebih 87%. 13% ini kan dibagi 6, belum lagi aliran kepercayaan. Jadi 13% ini kurang lebih datanya kurang lebih sekitar 35 juta. Kan begitu. Artinya apakah siap tidak server ini yang dari Kemendagri akan masuk kepada Menteri Agama. Yang kemudian benar, kami pun tidak akan berani terlalu jauh melangkah kalau regulasinya belum pasti. Per detik ini adalah KUA adalah di bawah Direktorat Bimas Islam. Nah ini dirubah dulu. Jadi saran saya pada Gus Menteri mungkin berikutnya sebelum mengeluarkan statement, internal ini juga harus disampaikan ke publik. Apakah tadi saran Buya tadi misalkan tentang ke Sekretariat Jenderal saja misalkan betul ya. Dan tentunya semangat saya adalah jangan menambah beban masalah. 10 tupoksi yang sudah ada selama ini untuk misalkan dari umat muslim yang sudah berjalan, jangan diganggu, jalankan aja. Nah mengenai ritual itu perlu didiskusikan dan harus dengan lembaga agama yang Ada slogan yang bagus. Oke. Slogan Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. tanpa masalah. Ya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, kami berharap kami iya. berharap dialog malam hari ini mencerahkan para calon pengantin. Jangan sampai jadi susah. Jangan bukan Wah, menambah masalah bentar ya. lagi mau nikah tapi kok rumit banget kayaknya. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa.